Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Melalui Tariq Ibnu Ziyad sebagai penaklukan Spanyol yang pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Dalam pertempuran di Bakah, Raja Rodrik yang saat itu berkuasa di Spanyol dapat dikalahkan oleh pasukan Islam. Dari situ, seperti Cordoba, Granada, dan Toledo berhasil dikuasai oleh Islam. Ketika Islam sudah mengalami masa kejayaan di Spanyol yang berperan sebagai jembatan penyeberangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa, maka pada sekitaran abad ke-11 dan ke-13 Islam mulai mundur. Pasukan raja-raja Kristen mengambil alih tanah Al-Andalus lalu secara bertahap bergerak menuju ke arah selatan hingga akhirnya Cordoba jatuh ke tangan umat Kristen. Diikuti oleh Valencia dan Seville hingga pada tahun 1250 Masehi hanya Grenada yang masih tersisa dan dapat bertahan dari umat Kristen. Muslim yang tinggal di Grenada yang saat itu berjumlah 700 orang berhasil menahan serangan selama 200 tahun, tetapi mulai perlahan habis dan selama 1 tahun dikepung akhirnya Grenada jatuh ke tangan umat Kristen di bawah pimpinan Ferdinand dan Isabella. Terdapat gedung peninggalan Islam pada saat berkuasa di Spanyol yang menggambarkan stereotip yang rumit berada di Grenada, yaitu Alhambra. Alhambra adalah salah satu keajaiban dunia yang didirikan oleh Raja Muslim ketika Islam berada di masa puncak kejayaannya. Keajaiban Alhambra adalah misteri yang tidak diketahui oleh orang-orang karena semua arsip ditemukan sudah berada di dalam api. Di dalam Alhambra, arsitektur dindingnya sangat memesona, memberikan gambaran mengenai Grenada yang sangat terkenal dengan produksi sutranya. Ketika Anda menurunkan badan ke karpet atau ke bawah, Anda bisa melihat seperti adanya cermin yang tidak terbatas dan terlihat gedung yang tergantung di dalam air. Setiap detail dekorasi Alhambra terlihat seperti bagian skema baris pola geometri yang diukur pada dinding dan jendela kayu. Pada abad ke-19, penulis Washington Irving mengamati bahwa tempat ini bagi para pengunjung bisa merasakan asosiasi romantisme Arab. Karena gedung ini tidak hanya cantik saja spesifikasinya, tetapi bisa merasa harmonis di dalamnya. Seorang laki-laki yang membangun Alhambra ini pastinya mempunyai pengetahuan geometri yang rumit, geometri yang merupakan original kuno dunia. Laki-laki pertama yang meletakkan prinsip matematika berdasarkan filosofi Grek. Di gedung ini juga bisa melihat nomor Pythagoras, dan yang mendirikan gedung ini sangat hebat bisa mengerti bagian penting rasio di antara para bagian setiap ruangannya. Profesor Antonio Fernandez Pettis menghabiskan waktunya untuk belajar di Alhambra. Dia menemukan fakta bahwa gedung ini dekorasi dindingnya berdasarkan rasio 1:1. Setiap bagian ruangannya terkendali secara profesional. Terdapat relasi antara bagian bawah tanah dengan ketinggian gedung yang mempunyai harmoni. Kala itu, ketika Raja Islam ingin membangun gedung ini, ia mempunyai area dari barat ke timur untuk membangun sesuatu istana yang jenius dan cantik. Kunci dari desain Alhambra ini adalah adanya hubungan sederhana antara bagian kotak persegi panjang dengan diagonal. Lalu diagonal di dalam persegi panjang membuat persegi panjang yang berkembang sehingga persegi panjang yang keempat ukurannya adalah 2 kalinya dari pertama dan diagonalnya selalu konsisten. Ketika datang ke Alhambra akan mendengarkan Musa. Meskipun Anda tidak mengetahui musik, tetapi keajaiban itu datang dan kamu bisa merasakannya. Alhambra dibangun yang merupakan sebuah karya yang cerdas.